warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga dari calon guru penggerak Kabupaten Demak. Saya Widyorini dari asal sekolah SMA Negeri 3 Demak. Saya Sukarti, asal sekolah SMP Negeri 5 Demak. Saya Binti Ambarsari dari SMP Negeri 3 Demak. Salam dan bahagia. Baik, pada pagi hari ini kami bertiga mau mempraktikkan kucing untuk 3 kasus atau ada 3 tahapan. Kami sebagai observer, kemudian berganti menjadi coach dan juga bergantian menjadi kucing. Yang pertama saya Widyorini sebagai observer, untuk coachnya Ibu Sukarti dan untuk kucinya Binti Ambarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Sukarti dan Bu Binti? Alhamdulillah Bu, baik. Bu, sehat ya? Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini diberi kelancaran dan diberi kemudahan. Saya di sini sebagai pengamat, Bu Sukarti sebagai coach, dan Bu Binti sebagai kuci. Pada kegiatan hari ini, saya akan mengamati kegiatan yang berlangsung, apakah nanti sesuai dengan tahapan tirta atau belum, yaitu meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pertanyaan untuk Bu Sukarti sebagai coach. Kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan Bu Sukarti? Ya Bu, terima kasih. Sekarang kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan di sini adalah present Ibu ya. Present atau kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif, dan pertanyaan berbobot. Berarti ada 3 kompetensi ya Bu? Bagian kompetensi mana secara spesifik akan diobservasi? Kompetensi yang akan saya observasi secara spesifik yaitu kompetensi pendengar aktif. Di sini saya ingin memberikan kesempatan kepada Ibu Binti untuk bercerita mengenai masalahnya, kemudian nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Baik, sebagai pendengar aktif. Kemudian, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Sukarti seperti apa? Yang ingin saya kembangkan ketercapaian indikatornya adalah terletak pada rencana aksi nyata. Jadi saya ingin melihat rencana aksi nyata dari Bu Binti nanti, strateginya apa, kemudian solusinya itu bagaimana. Berarti harapan Bu Sukarti, Bu Binti bisa melaksanakan rencana aksi nyata dengan ide-ide baru ya Bu? Ya. Kepada Bu Sukarti dan Bu Binti, waktu saya serahkan untuk kegiatan kucing dengan Bu Sukarti sebagai coach dan Bu Binti sebagai kuci. Silakan. Terima kasih Bu Wit atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Binti. Waalaikumsalam Bu, waalaikumsalam Bu Sukarti. Nah, Bu Binti, gimana nih kabarnya? Nih saya melihat Bu Binti ceria, glowing begitu. Baik Bu, alhamdulillah Bu. Ini ya Bu Binti ya, di tengah-tengah keglowingan kok ada sedikit hal yang kelihatannya sedikit mengganggu pikiran Bu Binti nih. Ya Bu, gini Bu, saya ada masalah di dalam kelas Bu.
Ya, kelas yang saya ajar itu di pertengahan pembelajaran muridnya tuh sudah tidak fokus lagi ya dalam pembelajaran yang saya ajar yaitu matematika, Bu. Itu terjadi setelah saya menjelaskan materi terus dan memberikan contoh penyelesaian soal. Setelah itu kan saya suruh untuk mengerjakan soal tersebut. Tetapi di sini murid tuh tidak mulai fokus mengerjakan, tapi ngobrol sama temennya, entah itu mencowel-cowel temennya, ngajak ngobrol gitu loh, Bu. Terus kadang kalau ada yang tanya tentang materi yang soal yang belum jelas, saya menjelaskan di papan tulis, ada murid yang ngobrol suaranya keras, tuh Bu. Itu kan mengganggu situasi dalam pembelajaran ya. Itu Bu, masalahnya itu. Oh begitu. Berarti dalam pembelajaran Bu Benti ini ada permasalahan menurunnya fokus murid ya. Kemudian di samping itu juga ada kegaduhan itu tadi yang Bu Benti sampaikan. Kemudian pembelajaran juga tidak fokus. Nah, Bu Benti nih ya, Bu Benti kalau dari cerita Bu Benti tadi, sebenarnya apa yang Bu Benti harapkan sih sebenarnya? Ini Bu yang saya harapkan pada coaching hari ini, saya tuh menemukan sebuah solusi ya Bu ya. Sebuah solusi untuk agar murid itu kembali fokus itu caranya bagaimana. Itu Bu, itu yang saya harapkan. Oh, begitu. Nah, menurut Bu Benti nih, hal apa yang membuat murid menjadi kehilangan fokus di tengah pembelajaran, kemudian juga gaduh saat ada di kelas? Mungkin bosan ya Bu ya dengan pembelajaran yang saya lakukan. Karena saya tuh menjelaskan materi, habis itu latihan soal. Saya berikan latihan soal. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa sih yang membuat murid Bu Benti ini nanti bisa kembali fokus di tengah pembelajaran, kemudian tidak gaduh lagi? Kalau menurut saya, mungkin saya perlu ice breaking Bu untuk mengembalikan fokus mereka agar mereka tuh kembali memperhatikan saya. Terus saya juga membuat media pembelajaran yang menarik. Mungkin kemarin tuh PowerPoint saya tuh tidak ada gambar dan saya sisipkan videonya. Mungkin itu juga permasalahannya, jadi materi-materi saja PPT saya. Mungkin karena itu murid menjadi tidak fokus lagi dalam belajar ya. Bosan itu Bu. Oh, kalau itu saya sangat setuju sekali Bu Benti. Jadi di sini ice breaking itu juga penting untuk meningkatkan atau membangun semangat murid, kemudian tadi ya dari media dan model pembelajarannya juga harus dibikin menarik agar murid itu tidak bosan. Ya, Bu. Lalu tadi Bu Benti mengatakan bahwa menurut Bu Benti nih ya, pandangan Bu Benti itu kan anak-anak merasa bosan. Nah, kira-kira apa yang membuat Bu Benti itu kok bisa berpikiran bahwa pembelajaran Bu Benti membosankan di mata murid? Ini Bu, saya melihat ketika sudah beberapa menit pembelajaran saya, murid itu gaduh ya. Jadi mereka tuh melakukan aktivitas-aktivitas seperti mengganggu temannya, terus membuat suara-suara yang mengganggu saya ketika menjelaskan, entah mereka berteriak ataupun mengusuli temannya. Yaitu menurut saya itu adalah sebuah hal yang kehilangan fokus murid ya terhadap pelajaran yang saya lakukan. Dan mereka bahkan ada beberapa murid yang secara nyata itu di belakang sedang bermain handphone ya. Ketika saya cek, ternyata murid itu sedang main game, ngasih main game Bu, daripada mendengarkan saya atau mengerjakan latihan soal yang saya berikan. Misalnya kalau dalam satu kelas satu murid saja sudah gaduh, itu memang sudah membuyarkan konsentrasi Bu. Konsentrasi muridnya biar fokus dalam satu kelas tersebut, apalagi itu kadang yang lainnya juga ikut meniru, yang meniru kegaduhan atau malah mengikutinya. Ya seperti itu Bu kegaduhannya. Oh, ya Bu ya. Nah,
Saya ingin tahu nih Bu Benti, bagaimana proses pembelajaran yang selama ini Bu Benti lakukan, sehingga Bu Benti itu juga merasa bosan di mata murid. Kemudian melihat tadi dari cerita Bu Benti, itu ada anak yang melakukan kegaduhan, kemudian bermain handphone ya. Ya, Bu. Ya, selama ini tuh pembelajaran saya yang saya lakukan sebenarnya biasa saja, Bu. Saya menjelaskan materi, terus kadang juga saya mengajak diskusi kelompok. Terus bahkan sebenarnya saya juga membuat media pembelajaran PowerPoint, ya. Cuma mungkin PowerPoint-nya kurang ada gambar dan videonya yang tampak, sehingga murid menjadi bosan gitu, Bu. Nah, berarti mungkin itu salah satunya, Bu. Jadi ketika membuat materi pembelajaran berbentuk PowerPoint itu memang seharusnya tidak hanya menarik minat belajar murid, di situ bisa juga fokus karena ketertarikan gambar atau video tersebut. Nah, kemudian nih Bu Benti, untuk sumber belajar ya, yang digunakan dalam pembelajaran tadi selain PPT, adakah sumber belajar yang lain? Ya Bu, ada. Saya tuh menggunakan sumber belajar selain buku paket dari pemerintah. Saya juga itu ada link materi pembelajaran, mengambil link materi pembelajaran, entah itu video pembelajaran yang ada di YouTube. Terus saya juga membuat LKPD. LKPD-nya itu saya sisipkan materinya juga. Terus latihan soal dan soal yang akan dikerjakan oleh murid. Gitu, Bu. Wow, itu bagus sekali Bu Benti. Itu saya sangat setuju ya. Tetapi akan lebih bagus lagi nih ya, jika nanti dalam penggunaan sumber belajar itu bisa berbagai macam dan lebih bervariatif gitu, agar membuat murid-murid tadi bisa lebih fokus dan tertarik dalam pembelajaran Bu Benti. Kemudian lanjut lagi nih pertanyaannya ya Bu Benti ya. Tadi kan dari sumber belajar. Sekarang itu kira-kira ada enggak solusi yang dimunculkan dari Bu Benti untuk menghadapi permasalahan tersebut? Ya Bu, ada. Mungkin saya akan belajar tentang ice breaking ya Bu ya, yang dapat mengembalikan fokus kepada murid saya ya. Terus saya juga akan belajar membuat media pembelajaran, yaitu PPT yang dilengkapi gambar-gambar dan saya sisipkan video. Gitu, Bu. Itu sangat bagus sekali Bu Ben. Nah, Ya. sekarang strateginya Bu, yang saya tanyakan solusinya, strateginya yang digunakan nanti untuk mengembalikan fokus dalam pembelajaran. Strateginya gini Bu, saya akan mencoba mempelajari ice breaking, terus dan menyusun media pembelajaran yang menyenangkan. Itu yang pertama Bu. Terus kemudian yang kedua saya akan mencoba menanya kepada murid pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa. Itu Bu, yang kedua. Terus yang ketiga, saya akan membuat kesepakatan belajar dengan murid saya agar murid itu menyenangi pembelajaran matematika sesuai dengan hati nuraninya sendiri. Oh, memang itu betul sekali Bu. Pembelajaran memang harus berpihak pada murid. Jadi memang ada kesepakatan kelas itu memang perlu dilakukan. Nah, untuk kira-kira nih mau dijalankan kapan Bu Benti rencana ini? Itu Bu, saya rencananya tuh minggu depan Bu, saya akan lakukan ya karena saya tidak ingin berlarut-larut Bu pembelajarannya saya seperti ini terus. Oh iya, minggu depan itu jenengan lakukan, terus kemudian adakah keterlibatan orang di sini selain Bu Benti dan murid? Ada Bu, saya akan mencoba meminta bantuan pada teman saya yang ahli dalam membuat media pembelajaran Bu, yang lebih interaktif lagi, terus yang dilengkapi gambar dan saya sisipkan video. Terus saya akan mendiskusikan dengan rekan sejawat mengenai ice breaking, ya Bu. Ice breaking yang bisa digunakan dan berhasil untuk membangkitkan semangat siswa lagi. Oh, ya Bu, itu sangat bagus sekali. Saya sangat setuju. Jadi
memang kalau kita keterbatasan kemampuan, kita juga punya kemampuan berbeda-beda, nggak mungkin ya satu sama lain sama. Nah, itu memang bagus, kita bisa berkolaborasi. Bu Benti juga bisa meminta bantuan dengan teman tadi. Nah, itu kan 1 minggu nggih akan berjalan. Nah, kira-kira target Bu Benti ini ketercapaiannya, keberhasilannya itu berapa? Untuk pencapaiannya saya katakan 80% Bu. Itu kalau murid di kelas saya tuh fokus kepada saya. Ya. Kalau dikatakan berhasil kan tidak semua murid hampir 100%, misalnya saya mengharuskan mereka untuk fokus itu memang susah Bu. Tapi kalau 80 sampai 90% saya berharap dengan strategi yang baru itu murid bisa fokus terhadap pembelajaran saya. Bu, antara 80 sampai 90 Bu, saya harapannya gitu. Antara 80 sampai 90%. Ya. Itu bagus sekali Bu rencananya. Mudah-mudahan berhasil ya. Ya Bu. Ya. Nah, apa sih komitmen Bu Benti terhadap rencana tersebut? Ini Bu, komitmen saya akan membuat media pembelajaran yang menyenangkan tadi ya. Saya juga akan mempelajari beberapa ice breaking yang bisa membuat murid kembali fokus dan menghidupkan kelas, dan saya akan membuat kesepakatan belajar dengan murid agar saya lebih tahu apa sih yang murid inginkan di kelas itu seperti apa gitu. Bagus itu Bu. Iya, saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Nah, lalu nih, apa sih yang Ibu Benti butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Dukungan apa gitu loh? Oh ya. Oh, dukungan yang saya butuhkan tuh dari beberapa referensi, terus dari hasil diskusi melalui teman sejawat mengenai ice breaking yang menyenangkan, terus dukungan dari teman sejawat ya Bu ya tentang masalah IT ya, terus juga dukungan dari murid, membutuhkan masukan dari murid apa sih pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa, agar tuh membuat mereka itu bisa menerima pembelajaran dengan nyaman di kelas. Sangat bagus sekali. Nih, terima kasih ya Bu Benti ya. Secara tidak disadari, Bu Benti itu telah menciptakan atau menemukan solusi dari permasalahannya. Di sini saya hanya mendoakan semoga rencana Bu Benti tadi bisa terrealisasi, kemudian memang sepenuhnya dapat sesuai dengan harapan. Saya tunggu lagi 1 minggu, apakah rencana tersebut bisa berjalan dengan baik atau masih ada kendala. Ya Bu. Selamat dan sukses ya. Ya, terima kasih Bu Karti, makasih. Sama-sama, saya cukupkan ya latihan coaching kita hari ini. Saya kembalikan ke Bu Wit. Monggo Bu Wit. Menurut saya Bu Wit, mic-nya mute. Wah, seru sekali ya untuk coaching kita tahap yang pertama dari ini yang berisi masalah murid kehilangan fokus belajar di pertengahan pembelajaran. Ini memang sering terjadi ya Bu. Sekarang setelah saya observasi tadi ada beberapa catatan yang mau saya sampaikan. Terima kasih kepada Bu Sukarti. Berdasarkan pengamatan saya sudah melakukan proses coaching ini sesuai dengan tahapan Tirta. Mulai dari tujuan, sudah kelihatan di awal tadi. Kemudian identifikasinya juga sangat terlihat sesuai dengan yang identifikasi itu sesuai dengan yang diinginkan Bu Sukarti tadi, yaitu sebagai pendengar aktif yang dapat mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh Bu Benti. Kemudian rencana aksinya juga sudah muncul dari beberapa ide-ide baru. Misalnya ada ice breaking, pembuatan media belajar yang lebih menarik lagi,
Nah, mudah-mudahan bisa terlaksana. Kemudian yang terakhir dari Tirta itu tanggung jawab. Juga sudah kelihatan target pelaksanaan rencana aksi ini apa juga sudah terlihat jelas. Kemungkinan ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bu Sukarti. Ya, yang pertama, bagaimana perasaan Bu Sukarti setelah melakukan coaching ini? Ya, Bu Wit. Terima kasih, Bu Wit. Perasaan saya tentunya di sini saya merasa senang sekali ya. Karena disadari atau tidak, tadi itu Bu Benti sudah menceritakan permasalahannya dan Bu Benti sendirilah yang menemukan solusinya. Saya akan menunggu 1 minggu lagi bagaimana hasilnya. Begitu, Bu Wit. Baik. Iya. Iya Bu, sudah. Tadi saya kan indikatornya adalah rencana aksi tadi ya, yang jenengan itu ya, tadi bilang gitu ya. Nah, sekarang untuk melakukan coaching itu, indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu tadi sudah terlaksana belum? Ya Bu, sudah. Tadi saya ada gini, indikatornya adalah rencana aksi yang akan saya amati dan kembangkan. Nah, tadi dari coaching itu saya sudah menemukan yaitu rencananya dari Benti untuk mengatasi masalahnya itu diantaranya adalah membuat kesepakatan kelas, membuat ice breaking yang menarik, dari sumber belajar dan model pembelajarannya pun itu juga nanti akan bervariatif. Ada PPT yang lebih menarik ditambah dengan gambar maupun video. Ya. Terus tadi di awal sebelum coaching kan ada Bu Sukarti mengatakan kompetensi spesifik observasi itu sebagai pendengar aktif. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalaman coaching yang baru saja dilakukan? Yang ingin saya kembangkan itu adalah tadi pendengar aktif ya tadi saya. Nah, saya kira saya sudah melakukannya untuk kompetensi yang mendengar aktif. Sudah saya lakukan. Dan untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot, Bu Win. Oh ya ya. Jadi pertanyaan ini atau pertanyaan yang saya sampaikan itu biar lebih terbuka dan lebih menggali dari si coach. Jadi biar keluar ide-ide si coach ini lebih bagus begitu. Oh ya. Nah, dari sini kita bisa melakukan kegiatan coaching yang lebih baik lagi kalau pelaksanaannya itu selalu dilaksanakan berdasarkan proses yang sudah kita lakukan itu menggunakan alur Tirta ya. Nah, kita juga bisa menerapkan 3 kompetensi inti, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, dan yang paling penting itu presence atau kehadiran penuh. Nah, saya ucapkan terima kasih untuk Bu Sukarti dan Bu Benti. Sama-sama, Bu Rit. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di tahap 2 ini praktek coaching yang kami lakukan, saya sebagai observer yaitu Benti Ambarsari, sedangkan coachnya Bu Widyorini, sedangkan coachingnya Bu Sukarti. Ya. Untuk masalahnya yaitu tentang ada seorang murid tidak mau masuk sekolah karena ada masalah dengan guru mata pelajaran IPA. Ia merasa didiskriminasikan oleh guru tersebut. Gitu. Langsung aja ke praktek coaching kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wid, Bu Karti. Waalaikumsalam, Bu Benti. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Benti. Tetap semangat, Ibu. Selalu semangat. Semangat, Bu.
kita baru puasa. Bagaimana kabarnya Bu Karti, Bu Wit? Rasanya sudah lama ya kita tidak bertemu, sekedar melepas kangen dan ngobrol-ngobrol, tukar pengalaman gitu Bu. Kelihatannya pada sibuk-sibuk semua ini Bu Ibu. Ini alhamdulillah sehat Bu Benti. Bukannya sibuk ini, tapi memang menyibukkan diri. Entah kalau Bu Wit, pastinya memang sibuk. Betul begitu ya Bu Wit ya? Alhamdulillah sehat juga ibu-ibu. Kalau sibuk sih mungkin bisa dibilang begitu. Nah, bagaimana tidak, tugas-tugasnya lagi banyak, apalagi saat ini di SMA hari pertama ujian sekolah, tapi istilahnya sekarang menjadi PSAJ, penilaian sumatif akhir jenjang. Iya, ini hari yang pertama. Kemudian tentunya ibu-ibu bisa membayangkan ini sibuknya anak kelas 10, 11 masuk, terus kelas 12 masuk, yang kelas 10 dan 11 itu bergantian. Masuknya pagi dan siang 2 jam. Ya, Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, kita semua diberi kesehatan karena kesehatan adalah anugerah yang luar biasa. Betul kan Bu? Iya. Tentunya betul, kita sependapat dengan itu Bu Benti. Oh ya ibu-ibu, pada pertemuan kita hari ini akan ada praktek kucing di mana saya sebagai observer, pengamat, Bu Karti sebagai coach, sedangkan Bu Wit sebagai coachnya. Ya. Dalam kegiatan hari ini, saya sebagai pengamat nanti, saya akan mengamati kegiatan kita apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sebelumnya saya ingin mengobrol sedikit dengan Bu Wit selaku coach ya. Pertanyaan untuk Bu Wit, kompetensi kucing apa yang ingin Bu Wit kembangkan? Baik, terima kasih Bu Benti. Dalam kucing kali ini saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, pendengar aktif, dan pertanyaan berbobot. Oh, berarti Bu Wit ini akan mengembangkan 3 kompetensi kucing, nggih. Yang saya tanyakan yang di spesifik yang akan diobservasi secara spesifik kompetensi yang mana, Bu? Sepertinya secara spesifik saya memilih kompetensi mendengarkan aktif karena kan seperti ada curhat gitu ya. Jadi kan saya harus mendengarkan aktif. Mengapa demikian, Bu? Ya, saya tertarik mengobservasi kompetensi pendengar aktif itu karena saya ingin Bu Sukarti itu menceritakan masalahnya, nanti sekaligus Bu Sukarti sendiri yang akan dapat menemukan solusi atau jalan keluarnya, Bu. Oh, gitu. Terus kemudian indikator ketercapaian tujuan kompetensi pendengar aktif yang Bu Wit kembangkan itu apa? Karena hal ini sangat penting. Untuk indikator ketercapaian tujuan kompetensi yang saya kembangkan itu rencana aksi yang Bu Karti temukan. Bagaimana Bu Karti menemukan strategi dan solusi untuk bisa keluar dari permasalahannya sendiri. Oh, berarti di sini dapat saya simpulkan Bu Wit mengetahui rencana aksi yang Bu Karti temukan untuk mengatasi permasalahan, gitu kan Bu Wit? Iya, betul sekali Bu Benti. Di sini saya memang ingin tahu solusinya dari permasalahan Bu Karti itu. Saya rasa sudah cukup untuk mengawali kegiatan kucing kita. Selanjutnya saya persilakan kepada Bu Wit dan Bu Sukarti untuk melaksanakan praktek kucing sesuai dengan alur tirta. Ya, terima kasih Bu Benti. Saya dan Bu Sukarti segera melaksanakan kegiatan kucing hari ini. Ya, monggo. Untuk Bu Sukarti. Ya, siap Bu Wit.
Assalamualaikum Bu Karti. Waalaikumsalam Bu Wit. Bagaimana kabarnya Bu Sukarti? Tentunya sehat-sehat saja ya dengan keluarga. Alhamdulillah sehat semua Bu Wit. Demikian juga saya harapkan dengan keluarga Bu Wit seperti Ya, itu juga. alhamdulillah semuanya sehat Bu. Nah, hari ini kita akan melakukan praktik kucing. Bagaimana Bu Sukarti, ada masalah apa selaku kucing di sini kok menemui saya? Iya nih Bu Wit, saya itu ada masalah yang mengganjal dan ingin sekali cepat terselesaikan. Permasalahan apa itu Bu? Apa kaitannya dengan murid? Betul Bu, permasalahan saya itu kaitannya dengan murid saya yang beberapa hari ini tidak masuk sekolah. Dari praktik kucing kita hari ini, tujuan Bu Sukarti yang diinginkan apa? Dari kucing kita hari ini, saya ingin nantinya itu saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya sampaikan tadi. Kemudian murid saya segera masuk sekolah kembali karena di sini saya khawatir kalau dibiarkan terlalu lama maka murid saya ini akan terlalu jauh tertinggal pelajarannya Bu Wit. Oh, begitu. Nah, dari permasalahan yang Bu Karti sampaikan tadi, kira-kira penyebabnya apa sehingga muridnya tadi itu tidak mau masuk sekolah? Setelah saya cari informasi dari teman-temannya, penyebabnya itu dia sering diingatkan oleh guru IPA karena sering mengganggu teman-teman. Tidak hanya itu saja di sini Bu Wit, dia itu juga sering jajan ketika jam pelajaran. Nah, kebetulan pas pelajaran itu gurunya mengetahui bahwa si anak ini jajan di kantin saat jam pelajaran. Itu Bu Wit. Oh, bisa jadi itu dia tersinggung karena diingatkannya kan di depan teman-temannya, sehingga dia kan merasa malu. Mungkin seperti itu ya, Bu. Apakah menurut Bu Karti hanya sebatas dia tersinggung saja, Bu? Benar Bu, ada kemungkinan tersinggungnya itu karena memang dia malu ditegur di depan teman-temannya. Memang permasalahannya itu tidak hanya itu saja. Saya mengikuti nih Bu perkembangan anak ini. Anak ini memang banyak kasus. Kemarin setelah cari informasi dari teman-temannya, kemudian saya cross check atau saya tindak lanjuti dengan mencari informasi dari guru IPA tentang masalah tersebut. Memang beliau menegur anak tersebut karena sudah seringkali diingatkan di sini. Sudah seringkali Bu Wit. Jadi ini bukan yang pertama, tetapi sudah seringkali diingatkan, tetapi apa yang disampaikan guru ini tidak pernah diindahkan. Kebetulan saat itu ketika pelajaran IPA, anak tersebut melanggar tata tertib untuk kesekian kalinya dan respon anak tersebut justru menunjukkan suatu hal yang di luar dugaan, menunjukkan ketidaksopanan terhadap guru mapel tersebut. Begitu Bu Wit. Kalau begitu, tindakan Bu Sukarti ini sudah tepat. Setelah mendapatkan informasi dari siswa, kemudian ditindaklanjuti dengan bertanya pada guru yang bersangkutan. Nah, setelah mendapatkan informasi dari guru tersebut, apakah yang akan Bu Sukarti lakukan selanjutnya? Setelah saya mendapatkan informasi dari guru mapel IPA, saya menindaklanjutinya dengan bekerja sama tentunya dengan pihak BK untuk menggali informasi berikutnya. Termasuk salah satunya memanggil wali murid dari anak tersebut karena di sini menurut guru BK, anak tersebut memang beberapa kali sudah melanggar tata tertib. Namun guru BK di sini belum sempat menginformasikannya kepada saya selaku wali kelas karena begitu banyaknya kasus yang ditangani. Begitu Bu Wit. Iya, benar sekali. Kalau guru BK itu bisa menangani 4 kelas. 4 kelas kalau kalikan 30 aja sudah 120 siswa ya, Bu. Ya, memang kita dalam menangani anak yang bermasalah itu sebaiknya selalu bekerja sama, kolaborasi dengan guru BK.
Nah, tadi Bu Karti menyampaikan bahwa akan memanggil wali murid. Betul begitu, Bu? Iya, Bu. Karena menurut saya permasalahan ini memang harus bekerja sama dengan pihak wali murid. Mengingat anak ini sudah melakukan beberapa kali pelanggaran dan sudah diingatkan tetapi tidak ada perubahan. Jadi saya rasa wali murid perlu dilibatkan. Kita berkolaborasi di situ. Iya, tepat sekali, Bu. Bagaimanapun kita memang harus berkolaborasi juga dengan pihak wali murid selaku orang tua anak tersebut. Nah, setelah Bu Karti bertemu dengan wali murid, informasi apakah yang akan Bu Karti peroleh? Informasi yang saya peroleh setelah kami ya, saya dengan guru BK itu memanggil wali murid, itu informasinya sungguh di luar dugaan. Itu mencengangkan. Setelah mendengarkan cerita dari ibunya, karena yang hadir itu ibunya, itu ceritanya sungguh luar biasa dan membuat saya terharu. Di sini menjadi saya terharu biru, Bu. Ternyata anak tersebut permasalahannya sangat kompleks. Sebenarnya berdasarkan analisa saya setelah mendengarkan cerita dari ibunya, itu anak ini memang membutuhkan bimbingan dari semua pihak. Karena saya rasa dia mempunyai masalah yang sangat berat. Masalahnya itu dimulai ketika itu dia diadopsi oleh umnya, Bu. Karena ditinggal ayahnya tanpa kabar, ibunya merasa berat untuk membiayai hidup. Apalagi dalam hal ini ibunya tidak bekerja, sehingga untuk membiayai hidupnya, apalagi ditambah dengan seorang bayi, dia merasa tidak mampu. Kemudian anak ini diadopsi secara legal oleh omnya sendiri. Menurut ibunya, anak ini waktu itu diberikan kasih sayang yang cukup. Setelah beberapa tahun mengasuh anak ini, kemudian alhamdulillah orang tua asuhnya ini atau omnya sendiri ini diberi momongan. Setelah mendapatkan momongan, justru ini menjadi kondisinya itu berubah 360 derajat. Kasih sayang yang tadinya cukup banyak berubah total. Anak ini terkondisi dengan keluarga yang kasar, dengan nada yang tinggi. Nah, omongan kasar dan tinggi itu menjadi lingkungannya yang terdekat. Kesehariannya dia berada dalam lingkungan itu. Bisa dikatakan jauh sekali anak ini dari kasih sayang. Merasa sudah mempunyai momongan atau anak sendiri, kemudian anak ini dikembalikan pada ibunya. Nah, hal ini merupakan suatu beban psikis sebenarnya. Terlebih lagi ketika dikembalikan pada ibunya itu, posisinya ibunya di sini sudah menikah lagi. Nah, kebetulan ayah tirinya, bisa dikatakan ayah tirinya ini bekerja sebagai tukang ojek yang penghasilannya tidak menentu. Ketika anak ini belum dikembalikan saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu sudah jauh dari kata standar menurut ceritanya. Apalagi ditambah si anak ini, kebutuhan anak ini, nah menjadikan beban keluarga menjadi semakin berat. Terlebih lagi yang membuat tambah saya kasihan itu di sini ayah tirinya itu temperamen, Bu. Temperamen, suka memukul, ringan tangan. Kondisi semacam ini membuat si anak ini berada dalam lingkungan yang kurang kondusif. Gitu, omongan kasar dan nada tinggi itu sudah membentuknya. Nah, tak khayal ya, secara otomatis karakter ini karena kesehariannya berada di keluarga semacam ini, karakter ini terbawa ke sekolah. Nah, saat itu kebetulan diingatkan oleh guru IPA, dia tidak terima. Justru dia malah itu tadi menunjukkan sikap yang tidak sopan. Yang dia inginkan itu hanya apa yang ia inginkan dan membuat hatinya senang, itulah yang dia pilih. Nah, begitu Bu, sedikit cerita tentang murid saya tadi yang membuat tambah pikiran saya tambah beban.
gimana caranya saya membantu siswa ini bisa keluar dari permasalahannya. Begitu Bu Wit. Wah, mulia sekali ini Bu Sukarti. Memang beban hidup anak ini termasuk berat ya Bu. Sampai-sampai ceritanya mengharu biru. Menurut saya ini apa yang Bu Sukarti lakukan itu sudah pas, sudah bagus. Dalam hal ini Bu Karti sudah berusaha mengumpulkan data atau informasi yang akurat. Mungkin sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan berikutnya untuk rencana aksi ya Bu. Terus rencana aksi apa untuk membantu anak ini sehingga bisa mengikuti pelajaran IPA khususnya dengan baik, Bu? Oh, ini Bu Wit, tentunya ini kan bukan hal yang mudah ya, Bu Wit. Menurut saya yang pasti rencana pertama saya yaitu mendekati si anak tersebut untuk berbicara dari hati ke hati. Di sini saya harus bisa menciptakan suasana yang nyaman terlebih dahulu, apalagi mengingat karakternya si anak ini cukup lumayan keras sehingga saya harus berusaha keras untuk meraih kepercayaannya. Karena dengan mendapatkan kepercayaannya itu nanti saya akan lebih mudah untuk mengarahkan dan membimbingnya. Begitu. Apakah hanya sebatas mendekati untuk meraih kepercayaannya saja kah, Bu? Tentu tidak, Bu Wit. Itu hanya tahap awalnya saja. Tentunya hal ini tidak akan cepat berhasil ya. Ini membutuhkan waktu yang cukup lumayan panjang dan menguras tenaga pikiran saya ini, Bu Wit. Lalu, apa rencana Bu Karti berikutnya? Rencana saya selanjutnya sih setelah mendapatkan kepercayaannya, di sini saya akan berusaha dengan konsisten membimbing dan mengarahkannya sesuai dengan apa yang seharusnya ia lakukan dan membantunya mengarahkan tentunya pada hal-hal yang positif yang tadinya dia sudah terbiasa hidup di dalam lingkungan keluarganya yang saya rasa saya nilai negatif. Di sini saya akan berusaha membimbing, mengarahkan ke hal-hal yang positif sehingga bermanfaat untuk hidupnya kelak, Bu Wit. Iya, bagus sekali. Saya juga sependapat dengan Bu Karti. Memang kita itu harus konsisten untuk membimbing anak didik kita. Kemudian mereka kan sesuai tujuannya dalam belajar kan untuk memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya, merasa aman, merasa nyaman, itu berada di sekolah yang nantinya sebagai bekal untuk hidup mereka di masyarakat. Sehingga sudah anak sekolah masa kembali ke masyarakat nanti tidak sopan. Nah, itu keberhasilan kita nanti, Bu. Saya doakan apa yang Bu Karti harapkan itu dapat terwujud. Terus sekali lagi pertanyaan saya, apakah yang akan Bu Karti lakukan setelah pertemuan kita ini, Bu? Setelah pertemuan kita ini ya Bu, saya itu akan pertama kali yang akan saya lakukan yaitu memanggil anak tersebut untuk berbicara dari hati ke hati, terus apalagi saya cross check dengan permasalahan yang kemarin ya dengan guru mapel IPA. Itu langkah awal saya. Di sini pendekatan, saya melakukan pendekatan sehingga anak tersebut merasa nyaman terlebih dahulu dengan saya dan membantu menemukan solusi dari permasalahannya. Namun tentunya hal ini bukanlah hal yang mudah, Bu Wit. Saya rasa ini merupakan proses yang cukup panjang dan membutuhkan suatu komitmen yang kuat. Iya. Kemudian dukungan apa yang Bu Karti butuhkan? Tentunya yang saya butuhkan dukungan dari teman-teman yang orang-orang yang ada di sekitar anak tersebut. Contohnya misalkan dukungan dari teman-temannya dalam satu kelas, kemudian dukungan dari Bapak Ibu guru yang lain yang tentunya khususnya yang mengajar di kelas tersebut sehingga dapat menciptakan suasana kondusif di sekolah, membuat anak ini nyaman terlebih dahulu.
yang tadinya dia memilih mempunyai temperamen yang seperti yang dibentuk di keluarga, ini sedikit demi sedikit terkikis oleh kondisi lingkungan yang ada di sekolah, dan nantinya kondisi yang sedikit demi sedikit ini terbawa yang di sekolah ini terbawa di keluarga, begitu Bu Wit. Iya Bu Karti, semoga apa yang akan segera Bu Karti lakukan untuk anak didik Bu Karti ini dapat segera terwujud sesuai dengan harapan Bu Karti. Apa yang Bu Karti sampaikan tadi secara tidak langsung, Ibu sudah menemukan solusinya. Nah, saya hanya bisa ikut mendoakan supaya dapat berjalan dengan lancar dan diberi kemudahan semua urusannya. Anak tersebut juga mempunyai kemauan untuk dibina menjadi lebih baik. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu Wit atas doanya. Mudah-mudahan apa yang saya harapkan ini dapat segera terwujud, Bu Wit. Iya. Saya rasa coaching kita hari ini sudah selesai ya Bu. Untuk itu saya mohon pamit karena ada keperluan. Ya Bu Wit, sekali lagi saya ucapkan terima kasih di sini. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Sukarti. Waalaikumsalam Bu Wit, hati-hati ya Bu Wit ya. Ya, terima kasih. Monggo Bu Benti. Wah, praktek coachingnya luar biasa Bu. Wah, panjang ceritanya Bu Karti. Terus saya ucapkan terima kasih kepada Bu Wit, Bu Karti. Kegiatan coaching kita hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita, yaitu dengan alur tirta ya, sesuai dengan alur tirta. Yaitu tujuannya sudah terlihat bahwa Koci menyampaikan tujuannya yaitu ingin menemukan jalan keluar dari permasalahan murid Bu Karti yang tidak mau masuk sekolah. Terus untuk tahapan identifikasi juga sudah terlihat di mana coach menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menggali sehingga coachnya menyampaikan seluruh permasalahannya. Terus pada tahapan rencana aksi, coach di sini akan melakukan pendekatan dengan si anak supaya mau menyampaikan permasalahannya dan menemukan jalan keluarnya. Tahap terakhir yaitu tanggung jawab sudah terlihat juga, yaitu langkah awal yang akan dilakukan coach dengan cara memanggil anak tersebut untuk dibimbing dan dibina. Terus kemudian pertanyaan buat Bu Wit, ya, gimana perasaannya Bu setelah melakukan praktek coaching hari ini? Iya, perasaan saya tentunya sangat bangga dan bahagia karena saya merasa sudah berhasil membantu Bu Karti menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Meskipun solusi dari Bu Karti sendiri yang menemukannya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya arahkan. Oh ya Bu Wit, bagaimana dengan indikator ketercapaian yang Bu Wit sampaikan tadi? Apakah sudah sesuai? Baik, mengenai indikator ketercapaian yang saya sampaikan di depan, menurut saya sudah tercapai, yaitu Koci dapat menemukan solusi masalahnya sendiri berdasarkan rencana aksi dan tindakan nyatanya. Ya. Terus pada saat pra-coaching tadi, Bu Wit menyampaikan bahwa kompetensi pendengar aktif sudah tercapai. Terus kira-kira kompetensi berikutnya apa nih yang ingin Bu Wit kembangkan selain menjadi pendengar aktif? Baik, untuk selain kompetensi pendengar aktif, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau presence. Baik, akan kita tunggu ya Bu Wit praktek coaching berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Wit dan Bu Karti yang sudah meluangkan waktu untuk praktek coaching nanti berikutnya. Meskipun di tengah-tengah kesibukan yang cukup padat, semoga di praktek coaching berikutnya
dapat lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan praktik kucing yang tahap 3. Dalam tahap 3 ini saya Sukarti selaku pengamat, kemudian Ibu Benti Ambarsari selaku coach, dan Ibu Widyorini selaku kuci. Nah, permasalahan atau situasinya di sini seorang guru yang galau karena tidak berhasil menghadirkan pembelajaran yang membuat siswanya aktif bertindak dan berpikir sesuai dengan skenario pembelajaran. Nah, ini kan kami mulai. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Demak akan mempraktikkan praktik kucing dengan alur tirta. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Benti. Waalaikumsalam Bu, selamat siang Bu Karti. Nah, nih bagaimana kabarnya Bu Benti? Baik? Alhamdulillah Bu, sehat dan sangat baik Bu. Ya, hari ini kita akan melakukan proses coaching. Selaku coach, saya berharap Bu Benti dapat melakukan proses coaching dengan baik, ya. Ya, siap Bu. Adakah saran dari Bu Sukarti? Ada sedikit. Saya berharap Bu Benti di sini dapat hadir secara penuh, secara presentnya ya, baik secara fisik dan emosional dengan memperhatikan semua hal yang disampaikan oleh Kuci. Selain itu, Bu Benti dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang berbobot, sehingga di sini dapat menggali segala kemungkinan atau peluang yang dapat dilakukan oleh Kuci. Dalam hal ini, apa yang dapat dilakukan oleh Bu Widyorini? Ya. Baik Bu, apakah ada hal lain yang mau disampaikan Bu Sukarti? Ada beberapa Bu Wid, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Hari ini saya sebagai pengamat itu akan mengamati kegiatan yang berlangsung. Yang pertama, apakah nanti praktek kucing sesuai dengan tahapan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Begitu. Oh ya, ya nanti kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan di sini adalah kehadiran penuh Bu dan pendengar aktif serta pertanyaan berbobot. Berarti ada 3 kompetensi kucing hari ini. Berarti ada 3 kompetensi ya Bu ya? Ya, bagian Bu. Dari 3 kompetensi ini, bagian kompetensi mana yang Bu Benti ingin observasi secara spesifik? Ini yang akan diobservasi secara spesifik adalah kompetensi mendengarkan aktif. Ya, saya ingin memberikan kesempatan kepada Bu Wid untuk bercerita mengenai masalahnya, selanjutnya bisa menemukan solusinya sendiri gitu Bu. Ya, sebagai pendengar aktif nih ya Bu Benti ya. Kemudian dari ini tadi kompetensi pendengar aktif, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Benti itu seperti apa? Oh, yang ingin saya kembangkan ketercapaian indikatornya adalah rencana aksinya Bu. Ya, jadi saya ingin melihat rencana aksi dari Bu Wid nanti, strateginya apa dan solusinya bagaimana. Gitu. Ya Bu Benti, oke. Satu lagi Bu Benti, Ya, Bu. Tunjukkan, ini yang ingin saya sampaikan satu lagi ya. Ya, Tunjukkan ekspresi yang bersahabat, kemudian penuh antusias, sehingga Kuci di sini merasa nyaman melakukan percakapan dengan Bu Benti. Gitu. Ya. Baik Bu Sukarti, saya siap untuk melaksanakannya. Ya, terima kasih. Untuk itu saya persilakan untuk kepada Bu Benti dan Bu Wid untuk melakukan praktik kucing. Baik, terima kasih.
Saya mulai ya. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Benti. Waalaikumsalam, Bu Wit. Selamat siang juga. Ada keperluan apa ya, Bu? Begini Bu, boleh minta waktunya sejenak? Mungkin antara 10 sampai 20 menit Bu. Ya, Bu. Boleh. Serius banget nih, Bu Wit. Yang mau diobrolkan apa ya? Duduk yuk, Bu, yang nyaman. Iya, terima kasih Bu. Ada apa ya, Bu ya? Gini Bu, kemarin itu saya kan nggak sengaja itu lewat kelas Bu Benti Ya, Bu. saat sedang mengajar. Nah, kebetulan kelas itu juga saya mengajar Bu, kelas khusus olahraga itu kelas 10 yang berisi semuanya atlet, yaitu kelas khusus olahraga itu ya Bu. Ya. Nah, di situ itu anak-anaknya itu super wow ya. Kalau diajak belajar kan kita harus super duper ini kreatif ya Bu, mungkin ya Bu. Ya. Kalau diajar saya kok beda dengan saat diajar oleh Bu Benti. Tertarik Jadi saya tertarik itu Bu. Tertarik bagaimana ya, Bu ya? Perasaan cara mengajar saya tuh biasa-biasa saja, Bu. Begini Bu, kalau saya perhatikan kelas Bu Benti itu sangat menginspirasi saya. Anak-anaknya saat belajar kok kelihatan ceria, antusias, dan sangat aktif dalam pembelajaran. Mereka bergantian maju, berbeda dengan kelas saya. Anak yang saya ajar itu kok banyak diamnya, atau kurang aktif. Bahkan ketika saya pancing dengan bertanya, itu mereka tidak banyak yang merespon atau menanggapi. Saya ingin tahu bagaimana cara mengaktifkan kelas khusus olahraga itu biar jadi aktif ya Bu. Oh, jadi kedatangan Bu Wit di sini menemui saya untuk berdiskusi ya Bu ya, bagaimana cara mengaktifkan kelas khusus olahraga ya, kelas KKO gitu ya Bu ya. Iya. Iya betul Bu Benti. Baik Bu, yang pertama saya ingin mengetahui kondisi kelas seperti apa yang Bu Wit inginkan. Iya, saya menginginkan kelas yang aktif Bu. Anaknya itu ceria, ketika diperintahkan melakukan sesuatu tugas itu langsung mengerjakan dengan antusias. Selain itu, kelas jadi ramainya itu bukan karena mereka gaduh, tapi karena mereka itu aktif berpikir dan bertindak sesuai skenario pembelajaran yang sudah saya buat. Terus bagaimana fakta sesungguhnya yang terjadi Bu di kelas Bu Wit? Ya, seperti yang sudah saya ceritakan di depan tadi Bu, anaknya itu bahkan sudah dipancing juga tidak mau merespon atau menanggapi apa yang saya tanyakan. Terus pada skala 1 sampai 5, keaktifan di kelas Bu Wit kira-kira berada di angka berapa gitu? Sepertinya itu masih jauh dari ideal. Kalau skala itu kan pastinya 1 sampai 10 ya Bu. Okay. Itu mereka itu belum ada di separuhnya, mungkin baru di level 4 atau 5. Kira-kira dari percakapan ini, bila berhasil, Bu Wit menghendaki keaktifan siswa di kelas pada level angka berapa gitu? Kalau saya pikir itu saya tidak muluk-muluk Bu, saya ingin ada di level 6 atau 7 itu sudah cukup memuaskan saya Bu. Pada tahap belajar itu saya belum berani ini menargetkan harus angka sempurna di angka 8 sampai 9. Baik Bu, karena kemarin Bu Wit melihat kelas saya kondisinya apa yang membedakan kelas saya dengan kelas Bu Wit ya Bu? Gini Bu, saat saya melihat itu kelas Bu Benti mengajar itu saya melihat Bu Benti melakukan presentasi pembelajaran dengan Canva ya Bu, yang menarik banget animasinya. Lalu anak-anak itu mengerjakan kuis melalui Jamber. Kemudian satu lagi Bu, mereka
ada yang bilang mereka mengunggah hasil diskusinya itu melalui media sosial dan dikirim linknya pada teman-teman satu kelas, bahkan siswa-siswa dari kelas lain juga sama. Sehingga mereka bangga dan penuh percaya diri menyampaikan hasil diskusinya karena banyak tanggapan atau like dari media tersebut. Mereka jadi antusias belajar mungkin ya Bu. Oh ya Bu. Terus apa yang dapat Ibu simpulkan dari kelas saya ya Bu? Apa ya Bu? Mungkin Bu Benti banyak menggunakan ini ya, teknologi informasi dalam kelas Ibu. Betul Bu. Ya. Apakah Bu Wit tahu kenapa saya melakukan itu Bu? Apa ya? Mungkin karena Bu Benti kan pinter dalam menggunakan IT. Bukan Bu, bukan itu. Bu Wit juga menurut saya sangat piawai dalam bidang IT. Ya sebatas sebisanya itu Bu. Apa ya Bu? Apakah Bu Benti menyesuaikan dengan kondisi dan minat anak zaman sekarang ya Bu, yang bermain sosial media itu ya Bu? Oh iya betul Bu, betul sekali. Oh, berarti jika seorang guru dapat mengerti dan melayani anak sesuai dengan minat dan kondisi zaman, maka anak-anak akan semangat dan antusias dalam pembelajaran ya Bu? Iya Bu, kira-kira begitu Bu. Lalu sekarang apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat kelas yang aktif? Mungkin saya akan melakukan ATM ya Bu, untuk amati, tiru, dan modifikasi. Untuk saya menggunakan IT itu dalam pembelajaran saya sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu, yaitu IPA. Saya bisa membuat aplikasi Canva untuk bahan ajar, bisa menggunakan Jamber, media sosial, dan juga yang anak-anak senang zaman sekarang itu main TikTok ya Bu. Jadi saya bisa mengumpulkan tugas di situ. Ya, bagus sekali Bu. Iya. Nah, apakah IT itu hanya satu-satunya untuk menarik minat anak ya Bu? Menurut Bu bagaimana? Kalau menurut saya kok selain IT apalagi ya Bu? Mungkin kalau ada game, permainan yang menarik anak itu ya Bu? Ya, Bu. Nah, saya bisa menyisipkan lagu, terus puisi, saya juga bisa melakukan ice breaking, bercerita inspiratif, agar anak-anak itu semakin tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan ya Bu? Ya Bu. Alhamdulillah Bu Wit berhasil merumuskan hal-hal yang membuat kelas aktif Bu. Lalu kapan akan melaksanakannya Bu? Ya mulai dari saat ini atau sekarang saya akan lakukan Bu, berdasarkan saya juga sering ikut diklat dan itu belum saya terapkan, mungkin karena ini ya, karena faktor waktu dan banyaknya jam mengajar saya, jadinya seperti ini. Saya akan terapkan langsung untuk membuat model dan strategi pembelajaran yang bervariasi sehingga pembelajarannya nanti akan menjadi menyenangkan. Anak-anaknya juga akan aktif dan antusias. Itu Bu. Ya. Wah, luar biasa semangatnya Bu Wit. Jempol. Selamat mencoba ya Bu. Semoga berhasil. Terima kasih atas waktu dan percakapan yang sangat mencerahkan pada hari ini Bu Benti. Saya menjadi lebih bersemangat untuk memulai dan berkarya agar anak-anak itu menjadi bersemangat, antusias, dan aktif dalam pembelajaran saya. Semoga ilmu saya manfaat dan berkah, juga ilmunya Bu Benti manfaat dan berkah. Amin. Amin Bu. Amin. Saya pamit ya Bu. Ada keperluan lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih Bu Wit. Sama-sama. Waktu ya. serahkan kepada Wow, di sini praktek kucing yang luar biasa. Ya, terima kasih Bu Benti. Di sini saya
Tepuk tangan ini Bu Benti. Ini tadi saya amati praktek kucing yang sangat luar biasa, ya, sangat seru dan menginspirasi tentunya. Terima kasih ya pada Bu Benti. Ini tadi berdasarkan pengamatan yang sudah saya lakukan atau pengamatan kucing yang Bu Benti dan Bu Wit praktekkan, itu tadi sudah sesuai dengan tahapan Tirta. Mulai dari tujuan sudah kelihatan di awal tadi, kemudian identifikasinya juga sangat terlihat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bu Benti tadi, yakni sebagai pendengar aktif yang dapat mengidentifikasi permasalahan baru, yaitu ice breaking. Nah, kemudian rencana aksi juga keluar dari beberapa ide-ide baru, yaitu ice breaking, pembuatan media pembelajaran yang lebih menarik lagi, mudah-mudahan bisa terlaksana ya Bu Benti. Yep. Kemudian yang terakhir dari Tirta, yaitu tanggung jawab, sudah kelihatan. Target pelaksanaan rencana aksi ini apa ya? Targetnya, rencana aksi ini apa juga sudah terlihat. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan lagi ya Bu Benti, hanya beberapa, tidak banyak Bu Benti. Di sini bagaimana perasaan Bu Benti setelah melakukan coaching saat ini? Iya Bu Sukarti, saya tuh merasa senang sekali ya. Karena tanpa disadari atau tidak, tadi Bu Wit sudah menceritakan permasalahannya dan Bu Wit sendirilah yang menemukan solusinya tersebut. Gitu Bu. Terus saya akan menunggu 1 minggu lagi bagaimana hasilnya. Gitu. Ya, tadi saat melakukan coaching, indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan sudah terlaksanakah? Ya Bu, sudah. Tadi saya kan indikatornya adalah rencana aksi yang ingin saya amati dan kembangkan. Tadi dari kucing itu saya sudah menemukan yaitu rencananya Bu Wit untuk mengatasi masalahnya itu diantaranya adalah membuat ice breaking yang menarik. Terus dari sumber belajar dan model pembelajarannya pun itu juga nanti akan bervariatif gitu Bu. Ada pembuatan dari Canva yang lebih menarik ditambah dengan gambar maupun disisipkan dengan video gitu Bu. Ya, tadi di awal prakucing ya, kita kembali ke awal Bu Benti ya, pada prakucing kita bisa mengatakan kompetensi yang spesifik diobservasi adalah pendengar aktif. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan pengembangan kucing yang baru dilakukan? Oh gini Bu, yang ingin saya kembangkan itu nanti ke depan yaitu mengembangkan membuat pertanyaan berbobot ya. Jadi pertanyaan ini biar lebih terbuka dan lebih menggali dari si kunci tersebut, jadi biar nanti keluar ide-idenya yang lebih bagus lagi gitu Bu. Oh iya, bagus. Kita bisa melakukan kegiatan coaching yang lebih baik lagi sebagai coach ya. Kita juga bisa menerapkan 3 kompetensi yang tadi, yaitu mendengarkan aktif, membuat pertanyaan berbobot, dan kehadiran penuh. Di sini saya ucapkan terima kasih pada Bu Benti dan Bu Widyorini yang sudah mempraktekkan kucing dengan baik dan menginspirasi ya. Saya mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk praktik kucing, untuk supervisi akademik sudah kita lewati dan berjalan dengan lancar. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Tri Mulyaningsih selaku pengajar praktik di kelas kami, calon guru penggerak angkatan 7, dan Bapak Ponco Susilo sebagai fasilitator di kelas kami.
Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.